Halo sobat pencinta film, kali ini gue bakal bawain alur cerita film Kalashnikov yang dirilis pada tahun 2020. Sebelum kita mulai, kita siapkan posisi nyaman, enak, dan pastinya endul. Sebelum kita mulai, siapkan rokok, kopi, jangan sampai ketinggalan. Langsung saja intro. Film ini berlatar belakang Perang Dunia Kedua, Tentara Merah Uni Soviet versus Tentara Nazi Jerman. Pada tahun 1941, seorang tentara Uni Soviet yang bertempur di unit tank terjebak dalam kepungan. Dalam battle itu, dia mengalami kecelakaan, tanknya ditembak meriam Nazi. Inilah Kalashnikov, sersan mayor unit Soviet yang terluka dalam tank. Di masa perawatan lukanya, dia tertidur dan bermimpi tentang keluarganya. Setelah lukanya membaik, Kalashnikov dan tentara lainnya yang cedera menuju ke rumah sakit elit. Dengan mobil dalam perjalanan itu dia bertemu dengan rombongan tentara Soviet yang menuju ke medan tempur. Karena pada saat itu jalan berlumpur, mobilnya terjebak dan harus singgah di desa terdekat untuk meminta bantuan. Ternyata di desa itu ada tentara musuh yang bertemu langsung dengan Kalashnikov dan komandannya yang membawa senapan baru pabrik Soviet. Dalam keadaan baku hantam, senjata baru itu tidak berfungsi dengan baik dan komandannya pun terluka. Dan setelah kejadian baku tembak itu, mereka mendapat bantuan seorang warga desa dengan kudanya untuk menarik mobil yang terjebak dalam lumpur. Keisengan pun muncul, dia membongkar senapan baru komandannya yang macet karena air yang membeku di dalamnya. Setelah sampai di rumah sakit elit, dia melanjutkan perjalanannya ke desa dengan menggunakan kereta. Dalam perjalanan tersebut, dia bertemu tentara lainnya yang duduk di depan kursi. Dalam obrolan itu, dia ingin membuat senjata otomatis untuk negaranya. Tak terasa kereta telah sampai di stasiun kereta Matai. Dia pun mengurungkan niatnya untuk pulang ke desanya. Kalashnikov pun berniat untuk menemui kepala stasiun, meminta izin untuk membuat senapan. Di pabrik kereta, dia tidak diizinkan karena dia membuat masalah dengan pemerintah Uni Soviet. Pada saat bersamaan, kereta pun datang, membawa seorang petinggi militer. Dia pun melihatnya. Dia pun menemui petinggi militer. Lalu dia menceritakan keinginannya untuk membuat senjata otomatis. Berbekal surat dari petinggi militer, dia pun diizinkan kepala stasiun untuk menggunakan alat pabrik untuk membuat senapan barunya. Dengan bantuan buruh-buruh kereta lainnya, dia bisa membuat senapan impiannya. Dan inilah uji cobanya. Singkat cerita, dia ingin menunjukkan senapan bikinannya kepada petinggi militer di Alma Ata, tapi dia malah ditahan, dianggap sebagai pengacau dan senapannya pun disita. Tapi keberuntungan pun datang menghampirinya. Senjata yang disita diuji coba di lapangan. Tembakannya pun berfungsi sangat baik. Akhirnya Kalashnikov pun dibebaskan dari tahanannya. Seorang teman tentara memberitakan kepadanya jika ingin senjatanya diperbanyak, dia harus menang kompetisi senapan serbu Soviet. Tapi terlebih dahulu dia harus membuat sampel senjata untuk seorang jenderal. Jika jenderal menyukai senapannya, dia akan diikutkan kompetisi Soviet. Dan tibalah sang jenderal datang ke lapangan tembak untuk uji coba senjata buatan Kalashnikov. Sang jenderal pun menyukai senjata buatan yang berfungsi maksimal. Dia diikutsertakan dalam kompetisi senapan Soviet sebagai perwakilan dari Kazakhstan, Alma-Ata. Selanjutnya dia pergi ke Moskow untuk ikut kompetisi itu dan dia bertemu peserta lainnya yang bernama Sudeb. Singkat cerita, mereka berdua diberangkatkan menuju base camp peserta yang sekaligus tempat uji coba senapan mereka masing-masing. Setelah menemui pimpinan kantor, dia pun diperkenalkan kepada tim yang akan membantunya selama menjelang kompetisi. Salah satu anggota tim mengajak berkeliling komplek. Sambil berbincang, dia memberitahu ada nama besar yang ikut kompetisi itu, salah satunya Dektiarev.
Tibalah mereka berdua di ruangan kantor Kalashnikov. Selama di base camp, dia diminta gambar rancangan senjata oleh anggota tim tersebut, tapi Kalashnikov menjelaskan dia tidak mempunyai gambar rancangan senjatanya. Pada saat jam makan siang, dia didatangi seorang wanita cantik, sebut saja Eka. Wanita itu menjelaskan bahwa dia adalah salah satu anggota tim persiapan kompetisi senapan yang membuat dalam menggambar rancangan senjatanya. Keesokan harinya, Kalashnikov melakukan uji tembak senapannya. Seperti yang sudah diceritakan, wanita cantik Eka datang ke ruangan kantor Kalashnikov untuk membuat gambar rancangan senapan. Tapi pada saat itu Kalashnikov lebih fokus ke Eka daripada pekerjaannya. Dan akhirnya selesailah gambar rancangan yang dibantu Eka. Sebagai rasa terima kasihnya, Kalashnikov pun memberikan gula sebagai hadiah. Dia juga mengatakan jika besok hasil pengumuman kompetisi, jadi dia tinggal 1 hari lagi di base camp kompetisi. Eka pun meminta Kalashnikov untuk mengantar pulang karena telah larut malam. Di tengah perjalanan mereka melihat ada pesta dansa warga dan mereka menghampirinya. Di tengah pesta dansa itu ada tentara senior yang menggoda Eka dengan mengajak menari dan menawarinya untuk mengantar pulang menggantikan Kalashnikov. Kalashnikov yang mulai suka kepada Eka menunjukkan rasa cemburunya, dan Eka pun kesal dengan rasa cemburu yang ditunjukkan Kalashnikov tersebut. Ketika sampai di rumah, Eka pun bertanya apa yang akan dilakukan jika Kalashnikov kalah berkompetisi besok. Dia pun menjawab akan kembali bertempur. Eka pun menjelaskan jika ia single parent dengan 1 orang putri yang suka dengan gula. Keesokan harinya hasil kompetisi senapan pun diumumkan dan pesaingnya, sebut saja Sudep, ia memenangkan kompetisi itu. Setelah mendapatkan saran dari seorang tentara senior di dalam base camp, dia pun disarankan untuk pulang ke Kazakhstan karena akan lebih berkembang bakatnya di daerah itu. Tapi sebelum dia meninggalkan base camp, dia menyempatkan melihat Eka, si wanita cantik, dari kejauhan. Pulanglah dia ke Alma-Ata, Kazakhstan. Setelah sampai, dia menemui komandan dan segera menemui sang jenderal untuk menyampaikan hasil kompetisi. Dalam obrolan itu, sang jenderal menyampaikan jika kemampuan bakatnya diperlukan di distrik itu. Malam harinya dia menumpang di kantor komandan. Sepanjang malam, dia mengerjakan rancangan senjata senapannya agar lebih sempurna. Dengan dukungan penuh dari komandannya, dia pun berhasil membuat sekali lagi sampel senapan otomatis. Dan diuji tembak pun maksimal. Sewaktu masih di base camp sebelum pergi ke Kazakhstan, Kalashnikov pun pernah menulis surat untuk Eka. Singkat cerita, ketika sedang di barak kantor, dia menerima surat balasan dari Eka yang berisi bersedia bertemu lagi. Tapi senapannya pun harus diselesaikan terlebih dahulu. Waktu berjalan, selesailah sampel senjata otomatisnya. Datang utusan dari Moskow, kapten yang bernama Lobov, anggota Biro Keamanan Nasional. Tujuannya mengajak kembali ke base camp kompetisi untuk uji coba senapan barunya yang kedua kali. Berangkatlah mereka berdua ke Moskow dengan menggunakan kereta. Di stasiun keberangkatan, kebetulan ada gerbong kereta tahanan. Tanpa sengaja dia melihat salah satu saudaranya ada di gerbong itu, sedang berteriak memanggil namanya. Dan Kalashnikov pun bingung harus berbuat apa pada saat itu. Kapten Lobov yang melihat dari kejauhan, dia pun bertanya siapa orang yang ada di gerbong itu. Dia menjawab tidak mengenalnya. Sampailah mereka di Moskow, dilanjutkan dengan berjalan kaki. Tapi di saat yang bersamaan, Kapten Lobov mencurigai Kalashnikov, seorang pengkhianat negara kontra revolusi. Ini disebabkan atas kejadian yang mencurigakan di stasiun kereta sebelumnya. Kapten Lobov pun menanyakan kecurigaannya itu, dan terjadilah baku hantam di antara mereka berdua. Setelah Kapten Lobov kalah dalam baku hantam, Kalashnikov pun menjelaskan bahwa tahanan itu memang benar saudara lamanya yang tak ada kabar. Setelah itu, sang kapten pun mengerti situasi sebenarnya.
Tibalah Kalashnikov di base camp kedua kalinya untuk uji coba senapan baru. Hal yang pertama dilakukan Kalashnikov menemui Eka. Setelah urusan kerja mereka masing-masing selesai, Kalashnikov pun bertemu dan mengantar Eka pulang karena kondisinya hujan dan sudah larut malam. Dia pun bermalam di rumah Eka sambil melakukan bercocok tanam. Keesokan harinya, uji tembak senapan untuk kedua kalinya dilakukan dan hasilnya lebih cepat diumumkan. Hasilnya sungguh sangat mengecewakan. Semua peserta kompetisi dianggap senapannya tidak layak diproduksi oleh komisi juri. Hal ini membuat semua peserta kesal. Kalashnikov yang mengetahui hal ini sangatlah kesal dan marah. Dia pun memutuskan untuk segera kembali bertempur. Tapi saat cek kesehatan fisiknya di dokter militer, dia dinyatakan tidak cukup untuk bertempur akibat kecelakaan tank yang terjadi di awal cerita. Mengetahui hal ini, Kalashnikov semakin kecewa. Dia bingung harus berbuat apa pada saat itu. Seorang tentara senior menawarinya untuk bekerja di kantor pengembangan senjata di bawah departemennya karena ada potensi bisa berkembang dalam diri Kalashnikov yang diawasi tentara senior itu. Malam harinya dia tidak bisa tidur karena kejadian yang mengecewakan siang tadi. Dia teringat kejadian apa saja yang telah dilalui. Pikirannya melayang, teringat masa kecilnya di desa. Ada hal yang tidak bisa dilupakan ketika dia membuat senapan mainannya sewaktu dia kecil. Keesokan harinya datanglah ia ke rumah Eka. Pada saat bersamaan, ibunya Eka mampir ke rumah itu. Terjadilah perkenalan di antara mereka. Ketika sedang makan, ada obrolan di antara mereka. Kalashnikov yang menyatakan niatnya untuk mengajak Eka menikah dan diiyakan oleh sang ibu. Waktu berlalu, kabar kemenangan Soviet atas tentara Nazi Jerman disambut gembira. Semua orang menari bersama pada saat itu. Singkat cerita, akhirnya Kalashnikov berhasil membuat senapan yang lebih kuat dan praktis. Tapi muncul juga keraguan usaha kerasnya akan sia-sia karena masa perang pun sudah berakhir. Dia memutuskan berkonsultasi dengan pimpinan base camp untuk menanyakan kelanjutan dari senapannya. Ketika itu, kabar gembira datang bersamaan. Sebuah surat dari Panglima meminta pimpinan base camp untuk mengadakan senapan yang paling canggih untuk diikutkan kompetisi yang Panglima selenggarakan. Dia pun diberi kepercayaan untuk memimpin departemen senapannya. Saat dia sedang bekerja dan asik-asiknya, datanglah Sudep yang memberitakan bahwa mereka akan bersaing lagi. Dia juga mendapat kabar seorang jenderal yang menjadi pimpinan pabrik yang dipercaya pemerintah untuk produksi senjata ikut dalam kompetisi itu. Dektiarev namanya. Tapi Eka meyakinkan pasti berhasil di laga senapan berikutnya. Singkat cerita, dia tiba di pabrik untuk membuat sampel senapannya. Di sana ada tim kerja yang siap membantunya. Tim itu diketuai seorang asisten yang bernama Alexander. Kalashnikov sangatlah terbantu dengan tim kerja yang diketuai oleh Alex. Sampai akhirnya senapannya pun berhasil dibuat. Dia tidak sabar menguji senapannya sendiri. Alex yang selalu mendampinginya mengatakan dia belum bisa uji tembak senapannya di hari itu karena sedang ada sampel senjata Dektiarev yang diuji coba. Kalashnikov yang kesal menemui salah satu petinggi pabrik untuk meminta izin uji tembak hari itu, tapi tidak diperbolehkan oleh petinggi itu. Lalu dia meminta bantuan Alex mencarikan amunisi untuk uji tembak senapannya sendiri di sudut pabrik yang tidak terpakai. Setelah aksi nekatnya itu, dia ditangkap anggota pengamanan dan Dektiarev yang mendengar hal itu ingin bertemu dengan Kalashnikov. Dalam pertemuan itu, Dektiarev bertanya tentang kemampuannya membuat senjata, apakah otodidak, dan dia mengiyakan. Dektiarev menyatakan keinginannya melihat sampel senapannya sebelum uji tembak. Setelah melihat sampel senapan Kalashnikov, dia pun mengurungkan niatnya ikut kompetisi itu karena menilai senapan itu lebih kuat dan potensial dipakai dalam bertempur.
Tibalah saat yang ditunggu. Semua sampel senapan peserta diuji tembak. Setelah melalui serangkaian tes, model senapan Kalashnikov lah yang jadi juara dan artinya akan diproduksi. Urusan kompetisi pun selesai. Dia pulang menemui Eka membawa kabar kesuksesannya. Tapi di saat yang sama, Eka memberitahu perihal kehamilannya juga, yang disambut dengan bahagia. Waktu berlalu, dia diundang Panglima ke markas besar tentara atas jasanya membuat senapan. Di tengah perjalanan menggunakan mobil terjadilah obrolan di antara mereka. Panglima menanyakan asal-usul Kalashnikov dan baru mengetahui keinginan dia pulang kampung menemui ibunya. Karena jasa kepada negara, dia diberikan izin cuti kerja menemui ibunya yang di desa. Berangkatlah Kalashnikov bersama keluarga kecilnya ke desa untuk menemui sang ibu yang sudah renta. Tamat, guys. Dalam film ini kita diajarkan bagaimana tekad dan usaha yang maksimal akan berbuah manis pada waktunya.